Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta kepada Lina Mukerji. Panti asuhan di Kota Medan diduga mengeksploitasi anak asuhnya melalui media sosial. 26 anak diamankan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Kamila Laetitia Azara, putri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Perempuan yang akrab disapa Zara ini akan kuliah di Newcastle University, Inggris, mengambil jurusan S1 Arsitektur. Berkuliah di Inggris memang menjadi incaran Zara untuk menimba ilmu. Newcastle University menempati peringkat ke-12 universitas terbaik di dunia dalam peringkat QS World Rank Universities 2023. Sebelum menuju London, Zara sempat berpamitan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk kakek dan neneknya. Ridwan Kamil dan juga para sahabatnya ikut mengantar Zara hingga ke bandara saat hendak berangkat menuju Inggris. Tak berangkat seorang diri, sang bunda Atalia Praratya mendampingi Zara di minggu-minggu awal masa perantauannya. Sebelumnya, Zara telah menempuh pendidikan S1 selama setahun di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, ITB, melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Selain Zara, sejumlah anak publik figur lainnya juga sedang menggapai mimpi dengan berkuliah di luar negeri. Siapa saja mereka? Prestasi membanggakan juga berhasil diraih anak dari presenter Alia Rohali. Namira Anjani diterima di 5 universitas ternama di Inggris. Kelima kampus ini adalah University of Leeds, Queen Mary University, King's College London, University of Manchester, dan University College London. Jani tak bisa menyembunyikan raut wajah bahagianya. Adalah. Tidak hanya itu, Jani ternyata juga berhasil mendapatkan beasiswa parsial dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jani akhirnya memilih University College London. Alia Rohali ikut menemani Jani menuju London. Tak lupa, salam perpisahan diberikan Jani untuk keluarga dan teman-temannya. Di University College London, Jani mengambil jurusan hukum untuk mewujudkan cita-citanya menjadi notaris. Jani baru menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan meraih predikat cum laude. Alia Rohali diketahui juga merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kedua anak dari artis Uya Kuya juga menempuh pendidikan di luar negeri. Anak pertama Uya, Cinta Rahmania Putri Khairunisa, telah menempuh pendidikan di Amerika Serikat sejak setahun lalu. Cinta Kuya berkuliah di Pasadena City College, mengambil jurusan film. Yuk, datang ke standnya Java Spoon X Uya Kuya di KJRI stand nomor 29. Cinta, hari ini laku banyak apa, Cinta? Kuliah di Amerika Serikat membuat Cinta Kuya harus hidup mandiri dan melakukan berbagai pekerjaan sendiri. Meski jauh terpisah samudra, Uya Kuya ternyata tak melepas Cinta begitu saja. Uya Kuya tetap memantau Cinta dari CCTV yang terhubung di ponselnya. Menyusul sang kakak Cinta Kuya, adiknya Nino Kuya juga diterima di salah satu universitas di Amerika Serikat tahun ini.
Bersama keluarga dan teman-temannya, Nino sempat menggelar farewell party jelang studinya ke luar negeri. Tadi berapa? 3 hari lagi Nino tanggal 15 bakal berangkat ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi anak baik ya. Amin. Jangan banyak main di sana. Amin. Kalau cari cewek yang benar. Pasadena City College yang merupakan salah satu community college terbaik di Amerika Serikat menawarkan pendidikan berkualitas bagi siswa internasional. Kedua putra pasangan presenter Donna Agnesia dan Dario Sinathrya ini mengikuti pendidikan di sekolah sepak bola di The International Center of European Football di Prancis. Akademi ini memang dikenal mencetak pemain bola internasional. Putra sulungnya Lionel Nathan Sinathrya menempuh pendidikan di sana sudah sejak September 2021. Sementara sang adik Diego menyusul sang kakak 1 tahun kemudian. Lionel dan Diego sekolah di luar negeri di usia belasan tahun. Memutuskan anak untuk melanjutkan sekolah sepak bola di luar negeri tentu sudah dipikirkan secara matang. Donna dan Darius berharap anaknya bisa belajar dengan baik di salah satu akademi bola di Paris. Demi mewujudkan cita-cita sang anak, Donna dan Darius ternyata mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ke Paris beneran ya? Prancis ya. Prancis sekolah di bola di mana sih? Ada. Nggak, itu ngambil pendidikannya bener bola? Akademi ya. Bener akademi bola? Akademi bola, tiap hari main bola. Tapi sekolahnya juga ada. Oh gitu. Mahal nggak sih sekolah bola dulu? Mahal ya? Lumayan ya? Bisa buat gaji 1 pemain Liga 1 lah. Gila dong. Yang udah timnas. Coba buat hidup di sana? Buat sekolah. Buat sekolah? Oh karena di mes gitu di situ ya? Dorm. Sementara itu, sejumlah artis Indonesia lainnya juga sudah lebih dulu menempuh pendidikan di luar negeri. Di antaranya Jerome Pauline, Maudy Ayunda, Cinta Laura, lulus sarjana di Columbia University Amerika Serikat. Di kampus yang sama, Tasya Kamila menyelesaikan S2-nya. Kemudian ada penyanyi Gita Gutawa. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ini adalah detik-detik penggerebekan panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini uang apa? Iya, uang ini uang apa? Itu kan uang konten kan? Enggak, Pak, itu kan uang kan. Iya, uang konten dia kan dapat uang, dapat. Dia ambil kunci dari dia dulu. Enggak ada. Tadi kan di sana sama dia enggak ada kunci katanya. Panti asuhan ini diduga mengeksploitasi anak asuhnya usai konten seorang pengasuh menyuapi bayi 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Terkait dengan viralnya di TikTok, adanya kegiatan online di TikTok eksploitasi anak. Hasilnya yang pertama tadi kita panggil ke kantor pengelola, rupanya izinnya ini belum ada sama sekali. Saat penggerebekan, seorang bayi langsung dipulangkan ke keluarganya. Sedangkan 25 anak lainnya dibawa ke sentra bahagia milik Kementerian Sosial. Dari hasil pemeriksaan diketahui fakta bahwa panti asuhan itu tidak mengantongi izin alias ilegal. Panti asuhan langsung ditutup dan tidak lagi ada aktivitas. ZZ, pengelola panti asuhan, telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka sengaja mencari belas kasihan penonton di media sosial untuk mendapat uang. Dari hasil live di media sosial dalam 1 bulan, tersangka bisa mendapat saweran berkisar 20 hingga 50 juta rupiah.
masih tunggal. Ya, kita juga ada keluarga lain, ada pelaku lain, tapi masih kita periksa saat ini. Pengurus perkara 2 ini, suami ini dan istrinya. Pemiliknya juga tuh Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa nggak ditekan dan tersangka Pak? Ya ini masih kita dalam. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, ke mata hukumnya akan kita tindak lanjuti. Tersangka terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Ia dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kaget ya? Buat konten makan, Lina Mukherjee divonis 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pemilik nama asli Lina Lutfiawati dijerat Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi berbau kebencian atau permusuhan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Majelis Hakim yang diketuai Romi Sinatra menilai bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Gimana Pak? Kaget ya? Minta maaf berkali-kali kan. Sebenarnya kalau dihukum itu aku sadar perbuatan salah, tapi aku nggak sangka sih kalau hukumannya. Tadi 2 tahun. 2 tahun. Kondisi Lina Mukherjee pasca pembacaan vonis justru terlihat lebih tenang dibandingkan saat sidang perdana. Tangis Lina bahkan sudah pecah sebelum sidang perdana dimulai. Aku udah ngakuin salah. Aku tahu di demo. Enggak ada yang demo, enggak ada yang demo. Enggak ada, kita enggak demo kok. Kita hanya memantau saja ya. Enggak ada yang demo kok. Ngakuin salah kali maaf. Ya benar. Aku kangen keluarga aku. Kasus ini bermula ketika Lina Mukherjee mengunggah video makan. Usai ramai di media sosial, 15 Maret seorang pria di Palembang melaporkan Lina ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama. Saya tak pindahkan ke yang penting sekolah. Nasib pilu menimpa SA, siswi kelas 2 SD mengalami buta permanen lantaran diduga dicolok tusuk bakso. Pelakunya diduga adalah kakak kelasnya sendiri yang duduk di kelas 6. Peristiwa terjadi di sebuah sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur pada 7 Agustus 2023. Kejadian bermula saat sekolah mengadakan lomba memperingati kemerdekaan. Korban ditarik kakak kelasnya ke sebuah lorong dan dipaksa memberikan uang jajan. Namun korban menolak, lalu pelaku marah. Korban ketakutan lalu kabur dan membasuh matanya yang berdarah. Ia juga mengaku sempat mengusap matanya dengan seragam. Sesampainya di rumah, korban mengeluh ke orang tuanya karena matanya tidak bisa melihat. Korban dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan buta permanen karena ada kerusakan saraf pada mata kanannya. Akibat perundungan yang menimpanya, korban mengalami trauma dan belum berani ke sekolah. Dari keterangan korban, juga mengaku mendapat perundungan sejak kelas 1 SD. Ini, korban berkeinginan untuk pindah sekolah. Sampai saat ini masih belum mau sekolah dan sekarang sudah saya serahkan kepada LBHI untuk menyelesaikan masalah ini. Kesehatan dan pemulihan secara psikologis difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mencoba mengajak untuk melihat sekolah yang akan ditempati. Artinya ada perpindahan sekolah di beberapa desa. Pada 28 Agustus, orang tua korban memutuskan melaporkan kasus ini ke polisi.
Atas laporan itu, korban telah menjalani serangkaian pemeriksaan mata dan psikologis di beberapa rumah sakit. Namun pada 21 September, hasil pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa mata kanan korban mengalami penurunan penglihatan. Namun, tidak disebutkan sejak kapan dan penyebab terjadinya penurunan penglihatan. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun. Bekas darah, bekas fibrin, bagian dari darah, kelainan saraf, tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk melihat itu bekas terjadi kekerasan. Di saat yang bersamaan, polisi juga memeriksa 47 saksi, dari kepala sekolah hingga keluarga korban. Dari pengakuan mereka, tidak satu pun yang melihat peristiwa perundungan itu. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan polisi, diantaranya seragam korban dan DVR CCTV dari sekolah. Hasilnya, CCTV aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023 dan kembali dinyalakan pada tanggal 18 Agustus sehingga tidak merekam dugaan peristiwa perundungan. Selanjutnya polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus ini berlanjut atau dihentikan. Sopir taksi ini cekcok dengan petugas dinas perhubungan saat mobilnya hendak diderek. Sopir taksi emosi mencoba menyerang salah seorang petugas karena tak terima mobilnya mau ditarik. Meski berjalan alot, mobil tetap diderek ke kantor Dishub. Intinya mengurangi. Cuma sampai di sini, pas kita di sini kita nggak tahu. Bukan masalah nggak tahu, bapak yang harusnya sadar. Saya sadar bu, saya cuma lagi di sana. Nggak usah nunjuk orang lain, ke bapak saja dulu pribadi, bapak tahu. Tapi aja bisa efektif. Orang tua ini adu mulut dengan polisi karena tak terima anaknya ditilang akibat tidak menggunakan helm. Iya. Apa itu? Sama tabe, budaya ya. Siap. Enggak apa-apa itu. Maksudnya yang anak sekolah sana tidak pakai helm. Dalam razia ini, puluhan pengendara diberi sanksi tilang karena boncengan tidak mengenakan helm serta mengamankan 20 sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP. Cuma sampai di sini, pas kita di sini kita nggak tahu. Bukan masalah nggak tahu, bapak yang harusnya sadar. Fotonya nih. Nih, kamu sendiri. Pegang pala nih. Pegang. Palanya. Pala. Masuk dong ini. Down. Warga di Utan Kayu Selatan, Matraman, ini awalnya menemukan 2 ular di dalam rumah yang kosong. Kedua ular masing-masing memiliki panjang 3,5 meter dan 2,5 meter. Kedua ular itu diamankan warga dan dimasukkan ke kandang. Namun setelah dibongkar, warga lalu menemukan total 16 ular sanca di rumah kosong yang sudah ditinggal belasan tahun lalu. Warga dengan perangkat desa ini ribut di aula Balai Desa Sukadana, diduga karena dana bansos dan program PKH dikorupsi oleh pengelola bansos desa. Warga berteriak-teriak, bahkan seorang warga nekat melempar kursi plastik ke arah perangkat desa. Warga yang merasa berhak, tetapi tidak menerima bansos sama sekali. Itu, bongkar dulu, biar dicek abang itu. Bongkar dulu semua, cepat, bongkar semua. Tim rias pengantin dituduh mencuri amplop dari tamu oleh keluarga mempelai.
Mereka diteriaki dan disuruh untuk memeriksa seluruh tas sampai ke dalam mobil. Enggak ada ya, Pak. Ini punya siapa ini? Taruh di luar. Ini punya ada itu. Ini taruh di luar. Usai diperiksa, baru diketahui yang mengambil uang amplop adalah saudara dari mempelai sendiri. Pihak pengantin pun mengklarifikasi masalah ini dan memohon maaf. Cerita dari orang tentang Kak Tina yang mencuri amplop kami itu tidak benar. Bentrokan antar organisasi kemasyarakatan ini terjadi di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Karena kesalahpahaman antara dua kelompok yang dipicu masalah penarikan mobil. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan bambu hingga balok kayu. Polisi pun langsung turun ke lokasi tawuran untuk menghentikan tawuran. Sudah dilakukan mediasi di Polsek Setu, namun diduga belum tuntas hingga bentrok kembali terjadi. 1 orang tewas sementara 39 orang ditangkap polisi. Kita kurang banyak anggota ini, kurang pasukan. Pelaku maling motor ini nyaris dikeroyok oleh warga yang kesal. Aksi pencurian motor yang dilakukan oleh pelaku terekam CCTV. Pelaku selanjutnya dibawa ke polisi. Jangan. Warga yang emosi unjuk rasa di perusahaan tambang emas nekat menghancurkan sejumlah fasilitas perusahaan. Para pendemo mengaku kesal karena menilai perusahaan tidak segera membayar ganti rugi yang sudah dijanjikan. Aksi yang sudah dilakukan selama 2 hari berturut-turut ini menuntut pengembalian hak kawasan para pendemo yang saat ini tidak bisa dipakai lagi. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.